Lihat jempolnya yang masih semangat. Oke, mantap ya, masih semangat semua. Baik, kalau memang masih semangat, saya akan undang saja kalau begitu ya. Tamu undangan kita, tamu yang luar biasa kita hari ini. Ya, kita akan mendengarkan langsung ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul mengenai Nagaya akan dijawab langsung oleh CEO Nagaya, yaitu Pak Yohanes Chandra. Akan saya add dulu ke depan. Baik, Pak Yohanes, bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Pak. Bisa banget. Oke, mantap. Bagaimana kabarnya, Pak Yohanes? Baik. Terima kasih. Mantap. Ya, ini teman-teman ini sangat excited, Pak Yohanes, bertemu dengan Bapak. Ya, selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, pertama-tama saya mohon maaf karena mungkin saya jarang ya untuk tampil di Zoom kita. Ya, karena memang ada beberapa hal yang Nagaya harus sudah mulai persiapkan. Ya, jadi kita juga nanti ke depannya ya kita harus menambah, kita punya project-project, kemudian kita harus menambah juga kita punya utilitas, dan semua itu sedang kami siapkan, terutama saat ini untuk menyambut penggunaan Nagaya di mall di Korea. Jadi hal itu pun ya kita harus persiapkan dengan baik supaya kedepannya kita terus dipercaya oleh mall Korea tersebut, dan ya komitmen dari mereka sendiri adalah kalau kita memang bisa menyediakan infrastruktur yang terbaik untuk mereka, menyediakan aset yang terbaik untuk mereka, nah mudah-mudahan kita pun akan diperbanyak ya, jadi ditambah penggunaannya di blok-blok dari P ya, itu soalnya susah ya dibilangnya P4, jadi itu adalah blok keempat ya dengan nama Lala Square. Nah, jadi masih ada blok P1 sampai dengan P7. Nah, itu yang kita harapkan ya, dengan kita memberikan pilot project Nagaya, penggunaannya di P4 Lala Square ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Nah, mudah-mudahan kita pun diberikan kesempatan untuk bisa berkembang ke PP yang lainnya. Ya. Amin. Kita sama-sama doakan ya, Bapak Ibu ya. Nah, Pak, doanya ada bersama dari 183 peserta Pak sejauh ini ya, dan pemegang Nagaya di seluruh dunia tentu. Ya. Oke, baik. Pak Yohanes, terima kasih banyak Pak ya sudah menyempatkan hadir hari ini di antara jadwal Bapak yang sangat sibuk ya untuk bertemu dengan pemegang Nagaya di seluruh Indonesia. Karena kami sempat dapat request, boleh nggak Pak? Kami ingin bertemu kembali dengan Pak Yohanes ya, walaupun beliau sibuk, sekali-sekali kami ingin bertemu lagi dong ya. Iya, baik. Pak Yohanes, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Pak yang sudah kami rangkum ya, dan mungkin nanti akan ada tambahan juga pertanyaan dari chat yang memang kalau waktunya masih sempat akan kami jawab. Ya. Baik, Pak Yohanes, pertanyaan pertama mungkin saya langsung share ya Pak Yohanes ya. Pertanyaan pertama itu seperti ini Pak. Tadi kan kita sudah lihat ya, ke depannya Nagaya itu akan seperti apa ya. Nah, boleh di-share nggak Pak, itu sebenarnya latar belakang ya, atau background story, atau alasan Nagaya itu dibuat itu apa Pak, kalau boleh diceritakan? Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi, latar belakang kami mengembangkan Nagaya ini ya sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari cita-cita founding father dari Bitcoin. Ya, founding father dari Bitcoin itu dia ingin menciptakan sebuah mata uang yang dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat. Yang diharapkan nantinya bisa dipakai sebagai pembayaran secara global. Ya, jadi bisa diterima sebagai pembayaran secara global. Bukan hanya di satu tempat atau di satu platform ya, tapi lebih global. Nah, kami mempelajari selama 12 tahun ini ya, kenapa sih kok Bitcoin ini belum diadopsi secara besar-besaran. Ya, belum diadopsi secara besar-besaran. Nah, terlepas daripada larangan ya, larangan untuk penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang, tetapi juga ada hal-hal yang menyebabkan dia belum bisa diadopsi. Kenapa? Terutama adalah kenyamanan dari penjual. Jadi kita mempelajari kenyamanan dari penjual.
Sebagai contoh, sudah ada negara ya yang melegalisasi Bitcoin sebagai alat pembayaran. Tetapi ternyata hal itu tidak bisa mendongkrak jumlah penggunaan Bitcoin. Kenapa? Karena masyarakatnya sendiri masih belum yakin untuk menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Ya, kita nggak bisa salahkan ya. Kalau Bapak Ibu ada di posisi penjual, tentu saja ya kita pasti khawatir. Seandainya saya terima aset ini hari ini di harga sekian, kemudian besok belum sempat kita jual ya, kita masih sibuk jualan nih, ya kita belum sempat jual, tahu-tahu harganya udah turun, ya tanpa kita tahu kapan harganya bisa naik lagi, karena ya penjual itu belum tentu trader, ya kan? Nah mereka biasanya mau menerima pembayaran menggunakan alat yang mereka nyaman untuk menerima. Jadi dalam arti kata, mereka yakin bahwa harganya relatif lebih stabil, ya, tapi ya dengan kecenderungan meningkat. Kenapa? Walaupun Bitcoin sudah dilegalkan di negara tersebut, tetapi itu opsional. Artinya apa? Anda boleh menerima, tapi tidak harus. Ya, kalau mata uang itu kan ada dua macam. Yang pertama ya harus menggunakan mata uang itu. Yang kedua adalah pilihan. Nah, kalau kita bilang pilihan, artinya apa? Penjual itu harus melihat daya tarik atau daya tambah atau benefit seandainya mereka menerima aset tersebut di luar daripada